Halo teman-teman semua, mau tahu cara membuat kompos? Nah, begini ya teman-teman proses pembuatan kompos ya. Kami ini sedang melakukan demonstrasi cara membuat kompos ya teman-teman ya. Kami tim BPP Kecamatan Somelemel ya. Ini kita ini para penyuluh pertanian dan POPT dan juga Katimker Kabupaten Nias teman-teman ya. Kita melakukan demonstrasi cara membuat kompos ya di Desa Sifroasi Kecamatan Somelemele. Begini prosesnya teman-teman ya. Silakan diikuti ya. Boleh juga nanti dicoba. Boleh juga teman-teman semua buat sendiri ya setelah melihat video ini, setelah menonton video ini teman-teman. Pertama-tama teman-teman kita perlu siapkan dulu bahan-bahan komposnya teman-teman. Di sini kita siapkan kohe. Tahu kohe kan? Kohe ini kan kotoran hewan. Nah, ini ya yang agak warna gelapnya itu. Kedua bahannya kita siapkan sekam dan ini kan dedak. Dan terakhir kan dedak. Perbandingannya kan teman-teman, mungkin teman-teman bertanya-tanya, gimana ini berapa ini takarannya kan? Berapa perbandingannya? Jadi bisa kohe dan sekam itu bisa perbandingannya 1:1 atau 1:1,5 lah ya. Itu perbandingannya. Dan dedak itu kan kita kasih 10% saja dari bahan-bahan ini teman-teman. Jadi takaran dedak itu nggak banyak-banyak ya teman-teman ya. Setelah itu begini kita harus campur ya, diaduk ya. Kita pastikan semua ini kecampur merata semua teman-teman. Dan kita kasih begini aja ya, beberapa lapis ya. Nah, begini proses menabur dedaknya ya. Kita tabur tipis-tipis ya dan kita pastikan merata ya. Jadi takaran tadi kan 10% saja. 10% saja ya teman-teman ya. Nah, begini ya. Baru lagi dilapisin lagi lah sekamnya dan kohenya ya, kotoran hewannya. Jadi harus ada tips khusus juga nih teman-teman cara menaburnya. Perlu skill khusus ya. Ini kohenya ya warna gelap. Jadi semua itu dicampur ya teman-temannya, dicampur ya. Boleh juga ini pakai tangan dulu. Nanti kita pakai skop ya, pakai garpu tanah juga bisa. Yang penting kita pastikan ini kecampur semua bahan-bahannya ya. Jadi baik kohe, sekam dan juga dedak ya, jadi kecampur merata ya, sama kayak apa ngaduk semen. Kurang lebih begitu ya teman-teman ya, kita campur merata ya. Jadi bisa ini nanti kan warnanya kohenya kan gelap ya, jadi kalau udah kecampur semuanya kan berubah warnanya. Ini lagi kan setelah itu ditaruh lagi di atasnya. Ini ginilah cara menabur dedaknya ya. Gak boleh ditumpuk satu saja, tapi dicampur merata ya. Setelah dikasih kohe, dikasih dedak lagi ya, kan begitu ya. Jadi memang ini gampang-gampang susah, tapi ya perlu perlu skill juga ya teman-teman ya. Inilah ya, gini cara kita pastikan itu merata semua di permukaannya kompos ini. Setelah itu begini kan, kalau udah kecampur kan berubah kan warnanya ya. Yang tadi kohenya kotoran hewan gelap ya, karena udah ditambah sekam dan juga dedak, berubahlah sedikit warnanya. Ini hampir sudah kecampur semua ya, hampir merata kecampur semua. Dan jangan lupa ya, dikasih alasnya itu kan terpal ya, yang nggak bocor, yang bagus ya. Karena di sini nanti kita bisa siram larutan ya, IM4 dan gula merah ya. Jadi gini ya teman-temannya ya. Jadi ini bukan hanya sekedar ya, ini kan udah kecampur semua ya. Ini. Jadi sebelumnya kita juga harus siapkan yang namanya IM4 ya. Ini campuran IM4 dan gula merah. IM4 itu teman-teman itu mikroorganisme ya, yang membantu menguraikan nantinya. Itu kan bakteri positif ya. Itu yang botol itu kan IM4 itu kan teman-teman ya. Dan kita tambahkan gula merahnya lah ya. Itu gula merah itu sebagai makanan mikroorganisme ya. Jadi aktif nanti mikroorganisme positifnya ya, yang bisa membantu pengomposan ya.
Jadi itu ini air ini nanti ya yang sudah dicampur IM4 dan gula merah ini kan kita siram. Kita siram itu bahan-bahan kompos ini yang sudah kecampur ya, kohe, sekam dan juga dedaknya. Ya, kita pastikan dulu merata ya. Begini-begini ya, kayak ngaduk semen teman-teman. Ya, kita pastikan dulu merata semua ya. Nah, kayak ngaduk semen. Jadi jangan langsung disiram IM4 dan juga gula merahnya. Jadi mungkin teman-teman juga bertanya-tanya, gimana sih, berapa sih perbandingan IM4 itu dan juga gula merahnya tadi. IM4 itu teman-teman berisi bakteri positif lah ya, mikroorganisme yang dapat membantu menguraikan kompos ini ya teman-temannya. Dan gula merah itu sebagai makanan mikroorganisme itu ya, itu dia. Nah, begini inilah gula merahnya teman-temannya. Jadi perbandingannya teman-teman 1:5 dalam 1 liter air. Jadi kalau 10 ml IM4, maka gula merahnya itu 50 gram. Nah, itu. Dan kita larutkan, kita campur dalam 1 liter air. Jadi kalau mau butuh dalam 1 ton kompos ya, sekitar, atau kalau kita butuh air 20 liter ya, kita tinggal dikalikan saja ya. Kalau 10 ml tadi 50 gram, kalau 10 ml IM4 maka 50 gram gula merahnya ya. Jadi kalau butuh 20 liter atau 100 liter tinggal dikalikan ya. Jadi perbandingan gula merah dan IM4 itu kan IM4 1:5 lah. Itu perbandingan IM4 dengan gula merahnya ya. Jadi nggak boleh banyak-banyak ya, nggak apa-apa juga sih banyak-banyak, tapi